Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Hamadani, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Widya-Husada, Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan sejak dulu, tepatnya ketika dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia telah melewati masa-masa di mana banyak sekali peristiwa sejarah yang merupakan fase perjuangan bangsa memerangi pemberontak-pemberontak zaman Orde Baru hingga sekarang. Seiring dengan adanya perubahan-perubahan kondisi tersebut, bahasa Indonesia pun mengalami beberapa baik dalam cara penulisan, pengucapan, penambah dan pengurangan kosakata, perbaikan ejaan, dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia agar lebih baik sampai sekarang. Bahasa Indonesia tetap indah diucapkan, tetap indah untuk didengar, dan tetap indah untuk dibaca. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebaran luasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya menyebarluasan ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Setiap forum ilmiah pasti menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional. Peranan lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai sumber melalui proses belajar mengajar, dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di luar. Pengaruh ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ada dampak positif. Contohnya, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan komputer, lab, kampus, dan lain-lain. Dampak dari hal ini adalah dosen bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diberikan oleh dosen. Tetapi mereka juga bisa mengakses materi pembelajaran dari internet. Selanjutnya, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses belajar. Contohnya seperti masa pandemi saat ini, kita belajar menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, ada dampak negatif. Yang pertama, siswa menjadi malas berpikir. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Dan yang ketiga, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan. Selanjutnya, bidang ekonomi dan industri. Di bidang ekonomi dan industri ini, ada juga dampak positifnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dan yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang kedua, sifat konsumtif sehingga akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental atau instan. Selanjutnya, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Yang selanjutnya, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Contohnya kita menggunakan aplikasi M-Banking. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu di situs tertentu yang terdapat internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Yang kedua, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Selanjutnya, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, pola interaksi antar manusia yang berubah. Teori selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa, ada kesenian dan religi. Bahasa merupakan kebudayaan pertama yang dimiliki dan bahasa itu dapat berkembang karena akal atau sistem pengetahuan manusia. Bahasa adalah induk dari segala kebudayaan. Atas dasar tersebut, hubungan bahasa, seni, dan agama juga diperoleh dengan memahami hubungan bahasa dan kebudayaan. Selanjutnya, fungsi seni dalam kehidupan. Menurut antropologi, kesenian adalah salah satu unsur budaya manusia. Kita dapat merasakan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari betapa kita berbagai bentuk. Berdasarkan fungsinya, sebagai pemenuh kebutuhan, seni dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, fungsi individual. Manusia terdiri dari unsur fisik dan psikis. Unsur psikis adalah emosi. Maka fungsi individual ini dibagi menjadi fungsi pemenuhan kebutuhan secara fisik dan emosional. Yang pertama yaitu fisik. Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik seperti busana, perabot, rumah, dan sebagainya. Contoh yang seni murni adalah musik dan senam. Yang kedua, emosional. Dipenuhi melalui seni murni, baik dari segi si pembuat atau pengubah maupun konsumen penikmat. Contohnya, lukisan, novel, musik, tari, film, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi sosial atau kelompok. Fungsi sosial artinya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu bersama. Fungsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, rekreasi atau hiburan. Seni dapat dijadikan sebagai sarana melepas kejenuhan atau kesedihan. Hal itu dapat terjadi misalkan pada saat kita menyaksikan musik, tarian, film, dan lawak. Selanjutnya, komunikasi. Seni dapat digunakan untuk mengomunikasikan sesuatu seperti pesan, kritik, kebijakan, gagasan, dan produk kepada orang banyak. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan juga memanfaatkan seni sebagai sarana penunjangan. Contohnya, gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster ilmiah, lagu anak-anak, dan foto. Selanjutnya, religi atau keagamaan. Karya seni dapat dijadikan ciri atau pesan keagamaan. Contoh, kaligrafi, busana muslim atau muslimah, arsitektur atau dekorasi rumah ibadah, lagu-lagu rohani. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang saya buat, bahwa bahasa adalah alat untuk perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Hubungan bahasa, seni, dan agama adalah kesenian yang menyempurnakan dan menyemarakan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.